Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Saya akan membuat sebuah video tentang konversi sistem bilangan. Nah, konversi sistem bilangan ini kalau dalam pelajaran kelas 10 SMK, jurusan Teknik Komputer Jaringan, atau RPL atau Multimedia, ini bagian dari eh, pelajaran sistem komputer. Konversi sistem bilangan itu ada konversi sistem bilangan desimal ke sistem bilangan yang lain, konversi sistem bilangan biner ke sistem bilangan yang lain, dan konversi sistem bilangan oktal ke sistem bilangan yang lain, dan yang terakhir konversi sistem bilangan heksadesimal ke sistem bilangan yang lain. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang sistem bilangan oktal, konversi sistem bilangan oktal ke bilangan yang lain, dan konversi sistem bilangan heksadesimal ke sistem bilangan yang lain. Saya akan mulai dari konversi dari sistem bilangan oktal ke sistem bilangan desimal. Dari bilangan oktal dapat dikonversikan ke sistem bilangan desimal dengan cara mengalihkan masing-masing angka dalam bilangan dengan position value-nya. Position value itu maksudnya urutan angkanya. Masing-masing angka dikalikan perpangkatan 8. Karena bilangan oktal, jadi kita kalikan dengan perpangkatan 8. Dimulai dari 8 pangkat 0. Baik, selanjutnya di sini ada contoh 324. Perhatikan di sini 324 bilangan oktal. Nah, bilangan oktal itu bilangan berbasis 8. Mau dikonversikan ke bilangan desimal. Ingat, kalau oktal dan heksadesimal, kalau mau dikonversikan ke bilangan desimal, itu dikalikan dengan perpangkatan radiksnya. Jadi setiap digit dalam bilangan oktal ini nanti dikalikan dengan perpangkatan radiksnya. Radiksnya kalau oktal berapa? 8. Baik, berarti kita kalikan dengan 8. Oke, ingat perkaliannya dari belakang sesuai dengan position value. Nah, ini dia sesuai dengan position value-nya. Oke, 4 dikalikan 8 pangkat. Nah, lihat perhatikan di sini. 4 dikalikan 8 pangkat 0. Nah, ingat mulanya dari 8 pangkat 0 ya. Kemudian digit kedua dari belakang yaitu 2. Ya, oke, kita tuliskan aja 2 dikali 8 pangkat 1. Lanjut 3 dikali 8 pangkat 2. Nah, oke. 8 pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Bilangan berapapun jika dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya adalah 1. Kemudian 8 pangkat 1 hasilnya 8. Kemudian 8 pangkat 2 itu hasilnya 64. Baik, lanjut turunannya. 4 dikali 1 sama dengan 4. Sini ya. Kemudian 2 kali 8 hasilnya 16. Lanjut, 3 kali 64 hasilnya 192. Setelah itu, semua bilangan hasil perkalian ini ditambahkan atau dijumlahkan. Hasilnya adalah 212. Wah, kok pas banget dengan Pendekar Wiro Sableng ya. Oke, nggak apa-apa. Kita coba apakah ini betul 192 ditambahkan 16, kemudian ditambahkan 4. Hasilnya adalah, ya betul, 212. Jadi kesimpulannya 324 oktal jika dikonversikan ke bilangan desimal hasilnya adalah 212 desimal. Selanjutnya, konversi bilangan oktal ke sistem bilangan biner. Bagaimana caranya? Konversi dari bilangan oktal ke biner dapat dilakukan dengan mengkonversi masing-masing digit oktal ke 3 digit biner. Perhatikan ya, 3 digit biner. Jadi ini dibuat semacam kelompok atau dikelompokkan jadi 3 digit biner. Nah, kalau 2 bagaimana hasilnya? Ya harus ditambahkan 0 di depannya ya. Di depannya ditambahkan 0, bukan belakangnya. Kalau di belakangnya nanti hasilnya berbeda, itu harus di depannya. Oke, di sini ada contoh 567. Bilangan 567 oktal ini ya. 567 oktal
dapat dikonversikan ke biner dengan cara, nah lihat ini 7. 7 itu kalau dikonversikan ke bilangan biner itu hasilnya adalah 111. Kenapa dia 11? 7 itu adalah hasil penambahan dari 4 tambah 2 tambah 1. Nah, itu kalau dipangkatkan berarti kan 2 pangkat 0 di sini, 2 pangkat 1 di sini, kemudian 2 pangkat 2 di sini. 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 0 1. 4 tambah 2 tambah 1 hasilnya 7. Baik, selanjutnya 6 itu jika dikonversikan ke bilangan biner itu hasilnya adalah 110 ya, 110. Selanjutnya 5 jika dikonversikan ke bilangan biner itu hasilnya adalah 101. Ingat ya, semuanya dikelompokkan. Jadi kalau dari biner ke oktal, dari oktal ke biner itu dikelompokkan menjadi 3 digit biner atau disebut dengan bit. Digit biner itu disebut dengan bit. Nah, setelah sudah dikonversikan masing-masing tiap bilangannya, baru digabungkan. Dapatlah ini dia ya. 567 oktal jika dikonversikan ke bilangan biner hasilnya adalah 101. Ini dia lihat. Kemudian 110, kemudian 111 biner. Baik, selanjutnya konversi bilangan oktal ke bilangan heksadesimal. Bagaimana konversi sistem bilangan oktal ke sistem bilangan heksadesimal? Nah, kalau saya tulis di sini, konversi dari bilangan oktal ke heksadesimal dapat dilakukan dengan cara merubah dari bilangan oktal menjadi biner terlebih dahulu. Ingat, dengan cara merubah dari bilangan oktal ke bilangan biner terlebih dahulu, baru dikonversi ke bilangan heksadesimal. Contoh, ada bilangan heksadesimal 567. Nah, di sini kita mau merubah ke bilangan heksadesimal. Kalau ditulis begini ya. 567 oktal sama dengan titik-titik heksadesimal. Heksadesimal itu bilangan apanya? Simbolnya, radiksnya adalah 16. Oke, begini ya. Lanjut, 567 oktal jika dikonversikan ke heksadesimal hasilnya berapa? Jadi pertamanya kita konversi terlebih dahulu ke biner. 7 dirubah ke biner hasilnya adalah 111. 6 dirubah ke biner hasilnya adalah 110. Kemudian 5 dirubah ke biner hasilnya adalah 101. Nah, kemudian baru dari biner itu kita rubah ke bilangan heksadesimal. Perhatikan di sini. Dari biner dirubah ke heksadesimal. Ingat, biner ke heksadesimal itu dikelompokkan tiap kelompoknya menjadi 4 bit atau 4 bilangan biner. Mungkin akan saya turunkan begini dulu. 567 itu kalau dirubah ke biner hasilnya adalah 101, 110, kemudian 111. Oke. Nah, kalau bilangan ini dirubah ke heksadesimal, bagaimana? Nah, oke, kita kelompokkan terlebih dahulu. Dikelompokkan dari belakang ya. Kita kelompokkan dari belakang. Jadi dikelompokkan satu kelompok itu 4 digit ya, 4 digit, satu kelompok 4 digit. Jadi nanti hasilnya ini 011. Kemudian dikelompokkan 4 digit. Kalau dituliskan begini dia di bawah ini. 011, 0111, kemudian dan 1. Ini dia ya, terlihat ya. Nah, ini karena konversi dari biner ke heksadesimal itu harus dikelompokkan menjadi 4 digit biner. Oke. Nah, kemudian dari biner ini kemudian baru dikonversikan ke bilangan heksadesimal. 011 itu berapa sih kalau dikonversikan ke heksadesimal? Ingat, 0 di depan digit bilangan biner, kalau di depan
ada 0 itu hasilnya 0. Jadi ya tetap sama 7. Ya, jadi 0 1 1 itu sama dengan 7. Karena 0 dikali berapapun itu hasilnya adalah 0. Selanjutnya ini juga sama 7. Jadi 011 itu dikonversikan ke heksadesimal hasilnya 7. 1 dikonversikan ke bilangan heksadesimal hasilnya juga 1. Jadi 567 oktal dikonversikan ke bilangan heksadesimal itu hasilnya adalah 177. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke bilangan heksadesimal. Bagaimana cara konversi sistem bilangan heksadesimal ke sistem bilangan desimal? Nah, caranya sama tuh. Mirip seperti tadi yang oktal tadi ya. Dari bilangan heksadesimal dapat dikonversikan ke bilangan desimal dengan cara mengalihkan masing-masing digit dalam bilangan dengan position value-nya. Nah, dikalikan dengan berapa? Dikalikan dengan perpangkatan radiksnya. Radiksnya berapa? 16. Nah, ini dia. Nah, berdasarkan position value. Jadi di sini position value A itu nomor terakhir. Adalah digit terakhir. Jadi di sini juga terakhir. Dikalikan berapa? Perpangkatan 16. A, oh ya. A itu berapa sih? Dalam heksadesimal, ingat. Kalau desimal itu kan bilangannya cuma sampai 9. Kalau heksadesimal itu setelah 9, angka 10 diganti dengan A. Berarti A ini sama dengan 10. 10 dikali 16 pangkat 0. Ingat, perpangkatan dimulai dari 0. Kemudian 6 dikalikan 16 pangkat 1. Selanjutnya B. Nah, B ini berapa? B. Kalau setelah 9 itu 10 diganti A, berarti setelah 10 itu 11 diganti dengan huruf B. Nah, berarti B itu sama dengan 11. 11 dikalikan 16 pangkat, dilanjutkan pangkatnya ya, pangkat 2. Baik. 10 dikali 16 pangkat 0 sama dengan 10 dikali 1. Karena bilangan berapapun dikalikan dengan 0, dengan perpangkatan 0 dipangkatkan dengan 0, itu hasilnya adalah 1. Selanjutnya 6 dikali 16 pangkat 1. 16 pangkat 1 itu sama dengan 16. Dan 11 dikalikan 16 pangkat 2. 16 pangkat 2 itu berapa? 256. Oke. Jika sudah, kita kalikan 11 kali 256 itu 256 itu hasilnya 2816. Ditambahkan 96. 96 ini hasilnya dari 6 kali 16 ya. 96. Kemudian 10 kali 1 itu hasilnya 10. Dan semuanya dijumlahkan hingga menjadi 2922. Oke, kita jumlahkan. Kita coba. Kita hitung 11 dikali 256 sama dengan 2816 ya, betul ya. Kemudian 6 dikali 16, 96 ini ya. 10 dikali 1 sama dengan 10. Baik, kemudian semua kita jumlahkan. 96 ditambahkan dengan 10. Setelah itu ditambahkan dengan 2861. Oh, 2816. Sama dengan berapakah dia? 2922. Oke. Jadi, kesimpulannya B6A heksadesimal jika dikonversikan dengan ke bilangan desimal itu hasilnya 2922. Ingat, konversi dari sistem bilangan heksadesimal dan sistem bilangan oktal jika dikonversikan ke bilangan desimal itu polanya sama. Jadi dikalikan dengan perpangkatan radiks tersebut sesuai dengan position value-nya. Dan perpangkatan dimulai dari 0. Baik, begitu. Selanjutnya, konversi dari sistem bilangan heksadesimal ke sistem bilangan biner. Bagaimanakah konversinya?
Konversi dari sistem bilangan heksadesimal ke sistem bilangan biner dapat dilakukan dengan mengkonversikan masing-masing digit heksadesimal ke 4 digit binari. Ingat, kalau oktal tadi ke 3 digit binari, kalau heksadesimal itu ke 4 digit binari. Dengan kata lain, setiap bilangan heksadesimal yang dikonversi ke bilangan biner itu harus jadi 4 digit. Ya, ingat. Saya ulangi, kalau bilangan berapapun dalam heksadesimal, jika dikonversi ke biner itu outputnya harus jadi 4 digit. Nah, kalau oktal beda lagi, 3 digit. Nah, gitu ya. 6, ya ini dia, misal 6 itu kalau dikonversikan dalam bilangan 6, kalau dalam bilangan desimal itu kan 110. Nah, tapi kalau dalam bilangan heksadesimal itu harus ditambahkan 0 di depannya untuk mencapai 4 digit tadi ya. Karena 0 di depan itu tidak ada artinya, tapi tetap dituliskan kalau dikonversi dari heksadesimal ke biner. Selanjutnya, D itu tadi berapa? A itu 10, B itu 11, C itu 12, D itu berarti 13. Oke, 13 itu kalau dikonversikan ke bilangan biner itu berapa? Baik, 13 dikonversikan ke biner, hasilnya adalah 1101. Nah, setelah didapat ini baru digabungkan ya. Jadi D6 dalam bilangan heksadesimal jika dikonversikan ke biner itu hasilnya adalah 11010110. Baik, selanjutnya. Bagaimana konversi sistem bilangan heksadesimal ke sistem bilangan oktal? Baik, konversi dari bilangan heksadesimal ke oktal dapat dilakukan dengan cara merubah ke bilangan biner terlebih dahulu, baru dikonversikan ke oktal. Nah, contoh tadi yang D6 ya. D6 ini dirubah ke bilangan biner terlebih dahulu. Ingat, harus 4 digit. Nah, 6 ini hasilnya tadi 6 kalau dirubah ke biner itu hasilnya adalah 0110 dan D itu adalah 1101. Setelah dirubah dari heksadesimal ke biner baru dirubah ke oktal. Lihat ya, ini kalau disatukan kan begini, 1 0 1 0 1 1 0. Nah, kalau mau dirubah ke bilangan oktal biner ini berarti dia harus dikelompokkan. Satu kelompok menjadi 3 digit biner atau 3 bit. Nah, ini ya. 3 digitnya itu berapa sih? Dari belakang ya, jangan dari depan. Kelompok pertama itu terdiri dari 3 digit. Nah, ini dia 110. Kelompok kedua itu adalah ada 010. 010. 010. Kemudian kelompok ketiga itu adalah tinggal ini loh. Ini kok cuma 2. Nah, kalau 2 itu boleh dituliskan 0 di depannya atau tidak. Karena 0 dikali berapapun itu hasilnya adalah 0. Nah, kalau dijumlahkan juga tidak akan mengefek ya. Mengefek apaan tuh mengefek? Tidak akan berimbas kepada hasil. Jadi 11010110 dikonversi ke bilangan oktal itu hasilnya adalah, nah ya udah kita konversikan aja. 110 itu dikonversikan ke oktal hasilnya adalah 6. 010 dikonversikan itu hasilnya ke biner hasilnya adalah 2. Kemudian 11 berarti kan 2 tambah 1 tuh. Nah ini 3. Jadi D6 heksadesimal dikonversi ke bilangan oktal hasilnya adalah 326 oktal. Oke. Mungkin untuk sementara itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai bertemu pada materi selanjutnya.